الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat di mana pada malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini guna melanjutkan kajian rutin kita dengan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan senantiasa menjaga kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang istiqamah meniti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar riba, hukum riba, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah riba. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa riba terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan riba den atau riba yang ada dalam hutang piutang, dan yang kedua riba be' atau riba yang ada di dalam jual beli. Dan riba be' ini terbagi kepada dua, ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Kita masih konsentrasi di riba yang pertama, yaitu riba den atau riba yang ada dalam hutang piutang. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampaikan tentang kaidah berkaitan dengan masalah riba ini, kaidah umum yang mesti kita fahami dengan baik, bahkan harus menjadi prinsip ya, sehingga kita semua bisa terhindar dari riba. Kaidah yang para ulama menjelaskan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba.
setiap hutang yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan keuntungan, maka jatuhnya adalah riba. Nah, ini mesti kita hafalkan semua, harus betul-betul kita fahami, sehingga semua persoalan apabila masuk dalam kaidah ini, maka itu teranggap sebagai riba. Kemudian kita juga sudah menjelaskan beberapa persoalan terkait dengan kaidah ini. Kapan kaidah ini berlaku, semua sudah kita jelaskan. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita. Bahasan yang ingin kita sampaikan pertama pada malam hari ini tentang kapan riba dain boleh dilakukan. Kapan riba dain atau riba dalam hutang piutang itu boleh dilakukan. Ikhwatal iman, pertama kita ingin katakan bahwa yang namanya riba, banyak dan sedikitnya hukumnya adalah haram. Ya, jadi yang namanya riba, banyak atau sedikitnya hukumnya adalah haram. Ya, sehingga setiap dari kita harus betul-betul berhati-hati. Tidak boleh kita menggampang-gampangkan persoalan ini. Atau mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, oh ini tidak apa-apa, kan ribanya cuma sedikit, ya tidak seberapa lah, ini tidak boleh. Karena para ulama bersepakat mengatakan selama itu riba, berapapun angkanya, berapapun nominalnya, maka hukumnya adalah haram. Tidak seperti kasus-kasus yang lain. Ada masalah gharar. Gharar belum kita bahas. Ya, gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Namun gharar ini dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Seperti misal gharar yang yasir atau gharar yang ringan. Maka apabila ghararnya ringan, itu para ulama mengatakan boleh. Ya, apabila gharar tersebut merupakan hajat orang banyak, di mana kita tidak mungkin berlepas dari gharar tersebut, maka diperbolehkan. Tetapi riba, apakah dia menjadi hajat orang banyak, apakah sedikit, maka hukumnya tetap satu, adalah haram. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami. Kita lihat beberapa pernyataan para ulama terkait dengan masalah ini. Berkata Ustadzuna Dr. Erwandi Tirmidzi MA hafizahullah taala, berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit. Jadi ada gharar, tetapi gharar yang ada pada barang itu, ada pada transaksi itu masih tergolong ringan, masih tergolong kecil, maka ini dibolehkan. Riba dain tetap diharamkan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Jadi pian harus sudah mulai faham apa itu riba dain, apa itu riba B. Riba dain adalah riba yang ada dalam hutang piutang. Itu sudah paham. Ya, ketika A meminjamkan uang 1 juta kepada B, kemudian dia menginginkan tambahan dari hutang tersebut, maka itu hukumnya riba. Ujar A kepada B, wahai B, ini 1 juta rupiah saya pinjamkan kepada Anda. Nanti besok ketika Anda membayar hutang Anda ini, Anda harus membayar 1.050.000 rupiah misalnya. Maka kita katakan bahwa yang 50.000 ini adalah riba. Ini sudah paham. Ini harus betul-betul sudah paham dan di luar kepala kita. Ini namanya riba dain. Ya, karena
Ustadzuna itu mengungkapkan dengan istilah riba den, riba be'. Nah, ini harus sudah betul-betul faham. Kita ulangi. Berbeda dengan gharar. Gharar sesuatu yang tidak jelas, ya, kesudahan yang tidak jelas itu namanya gharar. Itu hukumnya haram dalam Islam. Berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit. Riba den tetap diharamkan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Tidak ada keringanan sedikit pun dalam jumlah riba, hukumnya haram sekecil apapun. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami, sehingga tidak ada seorang pun yang akan meremehkan masalah riba. Ya, karena sekecil apapun selama itu riba dan dikatakan riba dan dipastikan itu riba, maka hukumnya adalah haram. Ya, ini harus betul-betul kita fahami. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, adapun riba selamanya wajib dikembalikan dan tidak dibolehkan baik banyak maupun sedikit. Ya, jadi selama itu riba, maka kelebihan yang ada tersebut harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kalaupun seandainya kita mendapatkan riba dari lembaga-lembaga tertentu, katakan perbankan misalnya, maka kita tidak boleh mengambilnya, tidak boleh menikmatinya. Maka kalaupun kita ambil, harus kita salurkan untuk kepentingan umum. Ya. Adapun untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Nah, mungkin ada faedah di sini, ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya uang riba yang kita dapatkan dari tabungan kita, misalnya seperti itu, kita manfaatkan untuk bayar telepon, kita manfaatkan untuk bayar PDAM, kita manfaatkan untuk bayar pajak motor, misalnya mobil atau semisalnya, maka kita katakan hukumnya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu manfaat yang kembali kepada siapa? Kepada kita. Jadi tidak boleh sedikit pun kita memanfaatkan uang riba tersebut. Jadi harus betul-betul kita salurkan, kita keluarkan, dan kita wajib untuk berlepas diri dari uang riba tersebut. Nah, jadi Imam Malik mengatakan wajib dikembalikan, sedikit, banyak dan sedikitnya hukumnya adalah haram. Kemudian Al-Bazi wafat tahun 474 Hijriah berkata, membuat persyaratan pertambahan dalam utang adalah riba. Ya fulan, ini 1 juta rupiah, apabila Anda mengembalikan, maka Anda harus menambahkan sekian. Ini disebut dengan syarat. Ya, ini disebut dengan syarat. Ya, persyaratan di dalam transaksi atau persyaratan di dalam sebuah muamalah itu dibenarkan ya ikhwan. Jadi boleh kita membuat persyaratan tidak masalah. Selama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam persyaratan yang kita buat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, boleh. Ya, bahkan kita wajib untuk menunaikan persyaratan yang sudah kita buat. Nabi kita mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, bahwa seorang muslim tergantung dengan persyaratan yang mereka buat. Tetapi apabila persyaratan itu dipastikan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka tidak boleh untuk dipenuhi. Ya. Membuat persyaratan pertambahan dalam utang, ya, adalah riba meskipun sedikit, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan utang itu adalah riba. Dan kita ya ikhwah mendapati hari ini di pelosok-pelosok, ya, di kampung-kampung ada rentenir yang berjalan, yang menghutangkan dalam jumlah yang kecil, dibayar setiap hari katakan 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan dipastikan ada ziyadahnya atau ada tambahannya. Dan ini ya ikhwah berlaku
di sebagian besar pelosok-pelosok, dan itu betul-betul menimpa sebagian besar kaum muslimin. Mungkin ya 5.000 plus katakan sekian rupiah. Ini hanya sedikit angkanya, sedikit nominalnya, tetapi kita tidak melihat kepada angkanya, karena itu adalah riba, maka hukumnya adalah haram. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Langsung ke bawah. Juga berbeda dengan gharar yang dibolehkan jika berkaitan dengan hajat orang banyak akan transaksi tersebut. Sedikit kita sampaikan tentang gharar. Jadi gharar ini persoalan yang paling banyak terjadi dalam sebuah muamalah, itu gharar. Ya. Nah, gharar itu diharamkan dengan beberapa catatan. Tetapi apabila gharar tersebut atau ketidakjelasan tersebut unsurnya sedikit dan itu merupakan hajat orang banyak yang tidak mungkin kita berlepas diri dari itu, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Ya, seperti misal hukum memperjualbelikan kacang-kacangan yang masih ada di dalam tanah, ini ada ghararnya. Tetapi karena ini merupakan hajat orang banyak, ya, dan itu sudah biasa berlangsung seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah boleh. Nah, jadi ini gharar. Pengarang kitab ingin menyandingkan antara gharar dengan riba. Kembali, juga berbeda dengan gharar yang dibolehkan jika berkaitan dengan hajat orang banyak akan transaksi tersebut. Adapun riba dain tetap diharamkan sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak, kecuali dalam keadaan darurat. Riba dain boleh dilakukan dengan ketentuan mengangkat sebuah darurat. Nah, jadi walaupun itu menjadi hajat orang banyak, ya, tetapi ketika itu riba, maka hukumnya adalah riba. Nah, namun riba dain ini dalam kondisi-kondisi tertentu atau kita katakan darurat, yang apabila tidak dengan riba maka mungkin nyawa seseorang akan hilang, ya, nyawanya akan melayang. Maka dalam kondisi seperti ini wallahu a'lam tidak ada pilihan baginya kecuali harus mendapatkan uang dengan cara riba, maka dibolehkan. Ya, tetapi ingat, kondisi daruratnya yang menyebabkan sangat dimungkinkan nyawanya akan hilang, kematian akan menimpa orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi daruratnya betul-betul darurat. Makanya kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat, bahwasanya kondisi darurat itu menyebabkan halalnya apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang pernah terlontarkan kepada salah seorang ustadz kita. Ustadz, apakah termasuk darurat kami meminjam uang di bank untuk menambah modal usaha kami? Dia udah punya usaha, dia udah punya bisnis, ya, karena pengen menambah modal usahanya, maka dia bertanya, boleh enggak saya pinjam uang ke bank untuk menambah modal saya tersebut? Maka kita katakan ini bukan keadaan darurat. Oh, dia udah punya usaha, dia sudah punya bisnis, ya. Nah, terkadang ada sebagian manusia yang menggampang-gampangkan bahasa darurat, sebentar-sebentar darurat, ya. Padahal darurat yang dimaksudkan dalam firman Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kaidah yang kita sebutkan tadi, keadaan yang betul-betul sangat mengenaskan. Maksudnya apa? Kalau tidak melakukan maka dia akan mati. Itu darurat namanya. Tapi kalau sekedar maaf, yang ngontrak rumah, nyewa rumah, ya itu bukan darurat. Artinya masih ada cara untuk kita bernaung.
masih ada cara untuk bisa tidur nyenyak. Tetapi kalau seandainya ini dikategorikan sebagai darurat, ini akan menimbulkan banyak kerusakan di kemudian hari. Nah, jadi dalam kondisi darurat diperbolehkan. Kita langsung ke belakang saja, ya, biar kita bisa mengambil faedah yang lain. Kita lihat di sini. Namun sebelahnya ya, kita nyebrang langsung ke halaman 404. Namun perlu diingat bahwa darurat adalah kondisi di mana orang yang berada dalam kondisi ini akan binasa atau hampir binasa bila dia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut. Nah, ini yang mesti pian kasih stabilo. Sehingga betul-betul paham apa itu darurat, seperti apa keadaannya, bagaimana kondisinya. Inilah yang disampaikan para ulama. Kita ulang. Namun perlu diingat bahwa darurat adalah kondisi di mana orang yang berada dalam kondisi ini akan binasa atau hampir binasa bila dia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut. Semisal orang yang katakan tersesat di hutan, kemudian kehabisan bekal, ya, kemudian tidak mendapati apa yang bisa dimakan dari yang halal, sementara kondisinya sudah semakin letih, semakin payah. Bahkan kalau seandainya tidak memakan sesuatu yang diharamkan Allah, mungkin dia akan mati. Nah, maka kondisi seperti ini sudah dianggap kondisi darurat. Dan dia boleh memakan sesuatu yang diharamkan Allah, tapi ingat, itu hanya sekedar untuk hidupnya tetap bisa bertahan hidup. Artinya bukan untuk kenyang, bukan. Tapi untuk melepaskan madarat tadi, melepaskan bahaya tadi. Artinya apabila sudah dimakan, staminanya kembali pulih, ya, kemudian keadaannya kembali bagus, maka cukup. Bukan untuk kenyang. Nah, ini yang mesti kita fahami. Jadi ad-daruratu tubihul mahdhurat, itu dibenarkan, itu berlaku dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Juga dengan ketentuan bahwa orang yang dalam keadaan darurat tidak mempunyai pilihan selain melakukan hal yang diharamkan, dan kadar haram yang boleh dia lakukan hanyalah, lihat di sini, hanyalah sebatas menghilangkan kondisi daruratnya. Lihat, itulah agama kita. Ya, boleh melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap yuqaddar, dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Apabila sudah hilang kepayahannya, hilang keletihannya, atau madarat besar yang akan menimpanya sudah hilang, maka sudah. Ya, tidak untuk berleha-leha dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kriteria di atas tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut belum dapat dinamakan darurat. Ya. Jadi ini yang menjadi ujian kita. Ini yang menjadi ujian kita. Karena sebagian kaum muslimin tergesa-gesa ingin seperti orang lain. Ingin seperti orang lain. Sehingga membuat sebuah pernyataan ini darurat. Ulun contohkan tadi, ya, pasangan suami istri yang baru menikah, ya, mungkin saat itu belum memiliki tempat tinggal sendiri, belum memiliki motor sendiri. Nah, maka biasanya naluri manusia ada keinginan untuk memiliki fasilitas yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau dia memiliki dana untuk itu, ya silakan, tidak masalah. Dia beli rumah, ya,
Nah, tetapi kalau seandainya dana yang cukup, dana yang tersedia hanya untuk nyewa rumah, hanya untuk ngontrak rumah, lakukan itu. Jangan sampai memaksakan diri untuk mendapatkan rumah dengan cara-cara ribawi. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi keinginan untuk mendapatkan bagian dari dunia ini terkadang mengalahkan batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati ada sebagian saudara-saudara kita, ya, yang gonta-ganti motor, gonta-ganti mobil. Tidak masalah sebetulnya. Kalau memang didapatkan dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal, tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah untuk mendapatkan itu, dia harus melakukan transaksi-transaksi riba yang diharamkan. Ini yang kita sayangkan. Ini yang kita sayangkan. Karena sebagian kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu dengan cara seperti itu. Ya, kebahagiaan dengan memiliki fasilitas yang cukup di dunia, padahal ya ikhwah, kebahagiaan tidak seperti itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Mungkin yang dapat dijadikan contoh untuk darurat yang memenuhi kriteria, yaitu pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh Al-Munajjid bahwa seseorang akan dilakukan operasi pada lambungnya, akan tetapi dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu. Apakah boleh dia meminjam ke bank konvensional dengan jaminan gajinya? Tidak ada pilihan. Mungkin dia sudah mencoba pinjam ke saudaranya, ke teman-temannya, tapi tidak mendapatkan. Sementara operasi harus segera dilakukan, sementara pihak rumah sakit tidak akan melaksanakan operasi tersebut kecuali apabila sudah membayar biaya operasi yang akan dilakukan. Ini fakta ya ikhwah. Ini sebuah fakta yang tidak bisa kita tampik. Ya, dia udah usaha kesana kemari, sementara tidak ada pilihan dia operasi. Kalau tidak, mungkin akan berbahaya bagi jiwa orang ini. Ya, bisa kepada kematian. Nah, lihat, ini ditanyakan kepada seorang syekh. Apa kata beliau? Syekh menjawab, menurut pendapat sebagian para ulama, dalam kondisi yang ditanyakan ini, engkau boleh meminjam dengan cara ribawi. Boleh meminjam dengan cara ribawi jika kondisimu sampai pada tahap darurat dan berat dugaan bahwa operasi akan berguna bagimu dan menghilangkan penyakitmu. Coba kita ulangi lagi, ya, coba simak baik-baik. Ini catatan dari para ulama atau persyaratan-persyaratan yang mereka sampaikan sehingga orang ini betul-betul pada kondisi darurat. Perhatikan. Kata beliau, jika kondisimu sampai pada tahap darurat, satu. Yang kedua, berat dugaan bahwa operasi tersebut akan berguna bagimu. Artinya operasi yang dilakukan ini betul-betul berat, ya, dari hasil diagnosa, dari hasil konsultasi medis mengatakan ini Pak, insya Allah kalau kita angkat penyakitnya akan sembuh. Berarti berat, ada kesembuhan di situ. Ya, coba kita ulang lagi. Satu, jika kondisimu sampai pada tahap darurat. Dua, berat dugaan bahwa operasi akan berguna bagimu. Tiga, dan menghilangkan penyakitmu, dan kondisimu ini tidak dapat ditunda sampai engkau mendapatkan pinjaman tanpa riba atau Allah memberikanmu rezeki yang baik. Coba lihat, berarti ada 4 kriteria, 4 syarat yang harus betul-betul terpenuhi sehingga orang ini terkategorikan sebagai orang yang darurat. Betul-betul dalam kondisi darurat, berat dugaan operasinya akan berhasil, akan berguna,
kemudian menghilangkan atau mengangkat penyakit tersebut, dan memang tidak ada cara untuk mendapatkan uang itu kecuali dengan cara riba, maka dalam kondisi seperti ini silakan. Dan faidah yang bisa saya sampaikan di sini, ketika ada pertanyaan berkaitan dengan BPJS, ya, khususnya bagi mandiri atau orang atau perorangan. Ya, kalau yang di perusahaan, ya, PNS itu sudah langsung sebuah ikatan, ya. Tapi akan ada yang mandiri. Nah, maka yang mandiri pun wallahu alam kasusnya sama. Kalau kondisinya seperti itu, ya, memang kondisinya miskin, tidak punya apa-apa, tidak ada pilihan, maka wallahu alam dalam kondisi seperti itu tidak mengapa dia ikut dalam BPJS. Ya, kalau memang tidak ada pilihan, ya, karena dia harus berobat, harus mengangkat penyakitnya. Ya, sementara kalau bayar langsung itu biayanya besar. Ya, maka wallahu alam dalam kondisi seperti itu mudahan tidak mengapa dia ikut di BPJS. Wallahu alam. Nah, ini keluarga sekalian menunjukkan bahwasanya pertama kita katakan tadi yang namanya riba ya riba. Ya, sedikit banyak hukumnya adalah haram. Namun dalam kondisi darurat dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan Syekh tadi, ini membolehkan seseorang untuk meminjam uang, mendapatkan uang walaupun dengan cara ribawi, maka tidak ada dosa atasnya insyaallah. Yang dosa adalah mereka yang memungut atau memakan uang riba tersebut. Selesai. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan sebutkan bentuk-bentuk riba dain. Riba dain tadi artinya apa? Riba dalam hutang piutang. Harus paham ya. Ya, jadi sekarang kita akan sebutkan bentuk-bentuk riba dain agar kita melek semuanya, agar kita paham, oh ini masuk dalam riba dain. Ya, kita akan sebutkan satu persatu insyaallah ya sampai selesai, dan mudahan ini menjadi ya, bekal agar kita tidak terjebak dalam riba. Berkata Ustadzuna hafizahullah taala, dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dain banyak dijumpai. Kita ulangi, dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dain banyak dijumpai. Ya, jadi kita harus betul-betul paham kaidah pertama tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, itu harus betul-betul paham. Sehingga ketika kita mendapatkan muamalah bentuk baru, kita langsung oh ini ada ribanya, oh ini ada masalahnya, itu langsung kena di situ. Ya, artinya kalau yang memang namanya jelas ya jelas, tapi kan ada yang terselubung. Yang terselubung inilah harus dipatahkan dengan ilmu. Makanya kata para ulama kita mengatakan bahwa asyubhatu tudra'u bil ilmin nafi'. Ya, jadi perkara syubhat, perkara kerancuan-kerancuan dalam urusan agama itu hanya bisa dientaskan, hanya bisa diselesaikan dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita akan mematahkan berbagai macam syubhat. Ini pentingnya ilmu. Jadi apapun syubhat yang dilontarkan kepada kita, apapun bentuk kerancuan dalam masalah muamalah, apapun bentuk yang mereka tawarkan, apabila kita memiliki benteng ilmu yang cukup, insya Allah mudah untuk menyelesaikannya. Makanya terkadang ketika ada pian di antara pian yang bertanya tentang satu muamalah, biasanya ketika hal itu teranggap baru, ya, teranggap baru, maka Allah akan kejar dari berbagai macam sudut. Artinya tidak akan langsung mengatakan tidak boleh atau boleh, kejar dulu. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Nah, dari situ kita akan melihat. Oleh contohkan misal, ya, di
lembaga perbankan syariah, kita tidak mengenal yang namanya bunga, tidak ada. Sahih? Pian silakan datangi perbankan-perbankan yang berlabelkan syariat, ya, pian tanyakan, maka tidak ada satu bahasa bunga pun yang keluar, tidak akan ada. Ya, silakan buktikan ucapan ulun. Ya, besok pian datang, pastikan apa yang ulun sampaikan, pian tidak akan mendapati ada ungkapan bahasa bunga, tidak ada. Apa yang keluar? Yang keluar adalah bagi hasil. Yang keluar adalah bagi hasil. Nah, bagi sebagian kita yang awam, oh berarti bukan riba. Kan namanya bagi hasil. Ya, maka yang namanya bagi hasil kan sesuatu yang wajar. Ulun investasi 10 juta, pian kelola, ada keuntungan bagi hasil. Itu yang terbangun di kepala kita. Nah, tetapi bagaimanakah bentuk bagi hasil yang ada di perbankan syariah? Maka kalau pian ingin membuktikan kebenaran itu bagi hasil, coba tanya. Pertama yang kita tanya, kita yang nabung. Ketika kita nabung, pertanyaan pertama, apa bentuk akad di situ? Apakah menabung? Apakah investasi? Apa jawaban pian? Apa jawaban pian? Nabung. Berarti nabung kan? Baik. Ketika menabung, berarti akadnya qard. Akadnya apa? Hutang piutang. Sahih? Nah, kalau sudah seperti itu mudah jawabannya. Maka bagi hasil yang mereka klaim itu sejatinya adalah bunga. Tapi ketika pian berkelit dari ini, oh itu bagi hasil Ustaz. Saya tanya lagi. Kalau seandainya dana 100 juta yang pian katakan investasikan sebagai investasi pian, ketika ini bank kolap, bank ini bangkrut, pertanyaan ulun, pian siap rugi apa tidak? Jawab, siap rugi apa tidak? Siap rugi apa tidak? Tidak siap rugi. Berarti ini bukan investasi namanya. Kalau investasi, kalau namanya mudharabah, itu investor itu siap untuk merugi. Siap untung apa tidak? Siap untung? Oh siap kalau untung, Pak. Kalau untung semua siap pasti. Tidak ada yang tidak pengen untung. Semua pasti pengen untung. Ditanya siap rugi enggak? Wah ini susah jawabnya. Makanya ketika mereka ngotot, ini investasi Ustaz, ini mudharabah, ini bagi hasil. Kita tanya, kita kejar, oh saya tidak bisa, kalau disuruh rugi tidak mau saya. Berarti itu bukan mudharabah. Nah, makanya ikhwatal iman, kita harus jeli. Ya, kita harus betul-betul jeli. Baik, ini hanya contoh kecil ya, dari sekian banyak kasus yang ada di dalam dunia muamalah yang bisa terentaskan dengan kul qardin jar naf'an fahuwa riba. Makanya kita harus betul-betul mengenal kaidah-kaidah di dalam muamalah. Nanti kita akan dikenalkan tentang apa itu mudharabah, apa itu salam, apa itu musyarakah, apa itu wadi'ah, apa itu mudharabah. Berisakah? Ya, lanjut. Baik, sekarang kita akan sampaikan bentuk-bentuk riba dain. 1. Bunga bank. Ya. Jadi yang pertama di antara bentuk riba dain adalah bunga bank. Bunga yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Ya, ini biasanya seperti itu. Kita ulangi. Bunga ialah imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Ketika kita datang ke lembaga ribawi, ya, ketika kita pengen pinjam sejumlah uang, maka pihak bank dalam hal ini yang meminjamkan uang
itu akan menetapkan persentase bunga atas pinjaman tersebut. Ya, apakah 0, sekian persen? Kalau masih ada persennya berarti ada bunganya. Ya, pasti ada bunganya. Nah, itu gambar tentang bunga. Kemudian bank konvensional atau bank yang tidak Islami, sebagian besar usahanya bergantung kepada bank. Kalau kita tidak ingin katakan, justru hampir seluruh usahanya adalah pada bunga tersebut, ya. Di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Kita ulangi, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Ini menunjukkan bahwa bank itu tidak punya uang. Bank itu tidak punya modal. Modal didapatkan dari mana? Dari tabungan masyarakat. Si A, si B, si C nabung, itu menjadi modal bank. Ini menunjukkan bahwa bank tidak punya uang. Ya, bank itu tidak punya uang, tidak punya modal apa-apa. Yang bergerak, yang berputar itu duit siapa? Duit orang yang nabung. Ya, baik, lanjut. Di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Jadi si A, si B, si C datang untuk menabung uangnya di bank. Satu. Kemudian duit yang terkumpul tadi diolah untuk apa? Dijadikan pinjaman modal kepada siapa? Kepada F, G seterusnya. Jadi A, B, C nabung, nanti digelontorkan kepada pihak yang lain. Ya, makanya sekarang itu yang namanya bank itu dia jualannya luar biasa. Door to door, datangi warung-warung, ya, toko-toko. Wah, dia luar biasa jualannya. Dia berusaha merayu kita semaksimal mungkin dengan berbagai macam iming-iming. Hadiah lah, apalah, itu luar biasa. Maka tidak jarang kita yang punya rekening di suatu bank itu mendapatkan telepon, Bapak, ya, mendapatkan kesempatan untuk ini, itu dan seterusnya. Itu sering terjadi seperti itu, ya. Karena dia jualan. Karena kalau tidak jualan repot. Ya, pertama tidak bisa ngasih bunga kepada yang nabung, ya, dan mereka tidak akan mendapat keuntungan apabila Anda mengeluarkan dana yang ada di kas mereka. Wallahu a'lam. Kemudian bank memberikan, lihat cara mainnya, bank memberikan bunga kepada para penabung dengan persentase yang relatif ringan atau relatif sedikit. Kita yang nabung mungkin bunga yang diberikan mereka hanya sekian persen. Berapa? 3% setahun. Itu untuk yang nabung. Perhatikan, itu jahatnya mereka juga, ya. Kemudian dan menarik bunga dari peminjam dengan jumlah yang lebih besar. Itu cara kerja mereka. Jadi kita yang ngasih pinjaman itu kasih sedikit. Tapi kalau giliran kita minjam, maka angkanya lebih besar. Ya, makanya bank itu nyekik, Pak. Kalau orang sudah kena bank itu udah kelelep-kelelep dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, akhirnya rumahnya terjual, motornya tersita, mobilnya terambil. Maka kita tidak jarang mendapati ada tulisan pilok besar, ini rumah menjadi pengawasan bank. Wah, itu berarti tidak bisa bayar tuh. Ya, itu sering kita dapati, nanti akan dilelang. Ya, itu kawan saudara-saudara kita yang terjebak dengan bank, tidak bisa bayar lagi, udah tercekik. Hanya hartanya ludes, hartanya habis. Dan ini sebagai bukti bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan harta riba. Itu buktinya ya kawan. Dan sejarah telah mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang akan berbahagia hidup dengan riba. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Lalu tegaskan lagi, tidak akan pernah ada.
Walaupun kita melihat rumahnya banyak, mobilnya banyak, itu zahirnya. Kenapa? Allah sudah menegaskan, yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan riba. Orangnya, hartanya, atau keberkahannya. Ya, jadi siapapun yang mendengar kajian ini, riba itu hanya akan menghancurkan Anda. Ya, maka jangan pernah, mengatakan jangan pernah bermuamalah dengan riba. Yang sudah istighfar kepada Allah, yang terjebak segera keluar agar kita hidup damai, aman, bahagia tanpa riba. Yang kita kadang menjadi pemikiran kita adalah perandaian kita bagaimana kalau seandainya kita dimatikan Allah dalam keadaan masih bermuamalah dengan riba. Ini persoalan yang harus kita lontarkan kepada kita. Karena ya ikhwah, kematian datang kapan saja, bila mana saja. Seperti saudara kita yang kena musibah kemarin, tidak ada yang menduga. Tidak ada yang memperkirakan mereka mati dengan cara seperti itu. Ya, dan itu juga akan menimpa kita, bahwa kematian setiap saat, setiap waktu itu akan datang menghampiri kita. Nah, kita pengen ulun, pian, keluarga kita, dingsana kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan tidak melakukan dosa. Nah, kalau kita dimatikan Allah ya ikhwah, masih bermuamalah dengan riba, ini musibah besar kita katakan. Maka ulun berwasit kepada siapa yang mendengar kajian ini, segera akhiri segala macam bentuk transaksi ribawi. Itu hanya akan menyengsarakan Anda. Karena Allah tidak akan mungkin yukhliful mi'ad. Untuk apa? Mengingkari janji yang telah Allah sampaikan. Ya, dan Allah akan wa yurbis sadaqat, akan menyuburkan harta sedekah. Kembali. Bang, adakah? Oh ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan
kita akan selesaikan hukum bank riba ini, ya, bunga bank ini. Kembali, bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Itu cara main perbankan. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga, peminjam dan penabung, merupakan laba yang diperoleh bank. Jadi kerjanya bank yaitu. Makanya para ulama ya ikhwah itu menyatakan bahwa zatnya bank itu adalah haram. Jadi zatnya sudah diharamkan. Ya, yang namanya bank konvensional secara zatnya itu diharamkan sudah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja yang ada di situ. Siapa saja yang bermuamalah di situ. Dan siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku riba. Makanya Nabi kita melaknat akil riba, pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi saksinya, yang menjadi pencatatnya. Jadi siapa saja yang terlibat sehingga riba terlaksana, maka mereka semua mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi melaknat, otomatis Allah Subhanahu wa taala juga melaknat mereka. Jadi tidak gampang ya ikhwah. Ini perkara yang sangat besar. Ini perkara yang sangat besar. Baik. Sekarang kita lihat apa hukum bunga bank. Bunga bank ditarik dari bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan, hukumnya haram dan termasuk riba. Jadi bunga bank yang ditetapkan untuk penabung dan bunga bank yang ditetapkan untuk yang meminjam itu hukumnya adalah haram dan termasuk riba. Dan kita katakan di mukaddimah kajian kita bahwa riba itu memiliki dosa cabangnya begitu banyak. Ya, dan Nabi kita mengatakan adnaha, adapun dosa riba yang paling ringannya, yang paling kecilnya apa? Seperti seorang anak yang menzinai ibu kandungnya. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dosa riba yang paling ringan seperti itu, bagaimana yang besarnya? Waliyahzubillah. Ya, kita berlindung semua kepada Allah dari yang namanya riba yang membinasakan ini. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Ya, bunga itu adalah hakikatnya pinjaman yang dibayar berlebih. Ya, bahkan musibah besarnya terkadang ada mereka yang setiap bulannya itu hanya bayar bunganya, belum bayar pokoknya. Jadi hari itu ada seseorang yang datang ke ulun bercerita ya tentang anaknya yang mengambil rumah di bank konvensional untuk masa puluhan tahun, Setelah 5 tahun dia bayar cicilan ya di bank tersebut, kemudian dicek berapa sisa dari hutangnya, dari cicilan yang tersisa. Ternyata sekian tahun yang baru dia bayar, itu baru bayar bunganya. Pokoknya belum tersentuh, nangis dia. Pokoknya belum tersentuh. Coba bisa kita bayangkan bagaimana tersiksanya orang ini.
Ya, setiap bulan diambil dari gajinya, setiap bulan. Setelah dicek, berharap mungkin saya sedikit lagi. Ternyata pokok pinjamannya itu belum tersentuh. Maknanya, selama 5 tahun tersebut, dia baru membayar apa? Bunganya. Coba. Jadi tidak ada enak-enaknya. Bermuamalah dengan bank itu tidak ada enak-enaknya. Ya. Maka ulun ingatkan kembali harus berhati-hati. Kembali, karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Coba lihat. Jadi bunganya menjadi tanggungan. Setiap bulan sekian-sekian. Apabila ada keterlambatan akan ada penambahan lagi. Coba tengok. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya riba itu betul-betul akan membinasakan orang yang bermuamalah dengannya. Ya. Kalaupun tidak denda, tetap saja membayar bunganya setiap bulannya. Yang kita jelaskan tadi dengan angka persentase dari pinjaman tersebut. Maka ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliyah. Di masa jahiliyah, ya fulan, besok hutangmu jatuh tempo. Bayar sesuai jumlah hutangmu. Kalau tidak, akan ada penambahan sekian, sekian, dan sekian. Kalau tidak bisa bayar lagi, akan ada penambahan sekian, sekian. Inilah model riba adha'afan mudha'afa yang terus berlipat, dan berlipat. Ya, akhirnya ada yang mati disebabkan apa? Tidak bisa lagi keluar dari jeratan riba. Makanya istilah ungkapan hari ini, riba betul-betul telah menggurita, ya, melilit siapa saja yang bermuamalah dengannya. Maka ulun katakan kembali, ya, jangan pernah mau coba-coba. Jangan pernah. Ya, tidak apa-apa, rumah kita apa adanya, motor kita butut, yang penting masih bisa jalan ke kajian, tidak masalah. Tapi motor itu betul-betul kita dapatkan dari cara-cara yang halal. Itu yang kita ingin bangun, ya. Baik. Lanjut. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan. Kita ulangi. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Ya, kita ulangi lagi. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Jadi hakikatnya orang yang nabung uangnya di bank itu meminjamkan uangnya kepada bank. Itu hakikatnya, ya, dari pandangan fikih. Karena pinjaman atau qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Itu definisinya. Karena ikhwatal iman, uang yang kita pinjamkan tersebut, maka orang yang mendapatkan uang itu bisa leluasa untuk memanfaatkan uang itu. Mau diapakan saja silakan. Mau dia hambur-hamburkan, dia mau bagikan, silakan. Yang penting tanggal sekian Anda harus bayar. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya, baik, kembali. Pengertian qard ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Nah, itu fakta yang ada pada hari ini. Kapan saja, bila mana saja
kita bisa menarik uang tabungan kita tersebut. Akad ini tidak dapat dikatakan wadi'ah atau simpanan karena para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan uang memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad wadi'ah berubah menjadi akad qard. Karena wadi'ah itu simpanan sifatnya. Ya, seperti kita menyimpan uang kita di brankas yang kita sewa di bank misalnya. Ya, ini faedah boleh, tidak masalah. Bank itu menyiapkan loker-loker, ukuran sekian bayarnya. Ya, itu bisa bayar per bulan, mungkin per semester, mungkin per tahun. Nah, kita simpan di situ uang kita, ya, berkas-berkas kita, surat-surat berharga kita, tidak masalah, boleh. Kita numpang naruh di situ, kita pegang kuncinya, dan jasa untuk penjagaan kita bayar, boleh, tidak masalah. Itu satu sisi, ini faedah saja. Nah, kembali keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika wadi'ah, yang namanya wadi'ah itu orang yang dititipin barang harus orang yang amanah, orang yang jujur. Kenapa? Dia dititipkan sejumlah barang untuk dia jaga. Dan dalam hal seperti ini biasanya yang membayar siapa? Yang dititipin kah atau yang menitip kah? Yang menitip. Yang menitip. Nah, maka dalam hal ini yang dititipin tidak boleh memanfaatkan menggunakan barang yang dititipkan tersebut. Ketika diperbolehkan, maka status wadi'ah titipan itu berubah menjadi apa? Qard, yaitu hutang. Nah, ini tinjauan fikih yang disampaikan oleh para ulama. Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman atau qard, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga, maka bunga itu dinamakan riba. Kaidah fikih menyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Ya, jadi kalau itu hakikatnya, maka dikatakan itu mutlak adalah bunga bank yang diharamkan. Hukum, sekarang kita akan kuatkan tentang pendapat-pendapat para ulama, muktamar terkait dengan riba, agar kita semakin mantap, semakin yakin, dan tidak ada sedikit pun celah ya untuk mencoba-coba mencari rekayasa agar adanya upaya pembenaran hukum tersebut. Kita lihat hukum bunga bank, hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma'. Jadi yang namanya bunga bank itu adalah riba sudah menjadi konsensus para ulama, sudah kesepakatan. Ya, kalaupun ada yang mengatakan boleh, maka itu pasti tidak teranggap, dan biasanya pendapat itu akan mendapat serangan. Kenapa? Menyelisih nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan. Pada tahun 1965, dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 30 negara Islam, dari 35 negara Islam, telah diputuskan bahwa bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif untuk kita pribadi, untuk berbelanja, beli ini, beli itu, ya, atau produktif, sama saja.
Riba diharamkan baik persentasinya banyak maupun sedikit, dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Ini hasil Muktamar Islam yang kedua di Kairo tahun 1965. Sepakat mengatakan hal demikian. Padahal pada hari itu kondisi bank belum semeriah hari ini. Kemudian pada tahun 1976 Masehi, dalam Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Mekah Al-Mukarramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara, menekankan kembali haramnya bunga bank. Ini sedunia. Kemudian pada tahun 1983 Masehi, dalam Muktamar Bank Syariah Sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Kemudian pada tahun 1985 Masehi, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI, memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam. Nah, faedah yang kita ambil dari keputusan yang keempat ini bahwa apabila tambahan yang akan diberikan tersebut setelah hutang lunas tidak masalah. Ulangi, apabila ada tambahan yang akan kita berikan, sebagai contoh real misalnya, si A meminjam uang kepada B 10 juta. Kita ingin sampaikan kembali, A pinjam uang ke B 10 juta. Udah, kata B ini 10 juta, ya nanti 3 bulan ke depan tolong dibayar. Siap, kata si A, selesai. Berpisah mereka. Ya, maka si A dengan uang 10 juta tadi dia manfaatkan, dia jadikan modal usahanya berkembang. Pada bulan ketiga sesuai kesepakatan, maka A harus membayar hutangnya berapa? 10 juta rupiah. Wahai B, ini 10 juta rupiah. Dan ini diambil lagi dari kantong lainnya, ini 2,5 juta. Untuk apa? Sebagai katakan terima kasih saya udah dikasih pinjaman. Dengan pinjaman tersebut, alhamdulillah, kata si A, usaha saya berkembang. Nah, ini boleh. Karena memang tidak ada persyarat dari awal. Nah, sementara yang ada hari ini, yang ada pada hari ini, duitnya belum cair, duitnya belum kelihatan, baru pengajuan, itu sudah ada deal kesepakatan. Kalau Anda ambil sekian, ini persentase bunganya. Ambil sekian. Uangnya belum ada. Duitnya belum kelihatan. Nah, ini diantara buruknya riba yang berkembang pada hari ini. Bahkan kita katakan di awal pertemuan, kondisi riba pada hari ini jauh lebih buruk dari riba yang pernah ada di masa-masa terdahulu. Kenapa? Karena penambahan itu hanya akan diberikan ketika si peminjam tidak bisa bayar. Hari ini duit belum diterima, baru pengajuan sudah ada kesepakatan. Kembali. Nah, jadi kalau tambahan yang diberikan tersebut tanpa ada persyaratan di awal, tidak ada kesepakatan apapun, maka tidak masalah, ini boleh. Sebagai wujud apa? Terima kasih kita atas bantuan yang diberikan sahabat kita kepada kita. Bahkan Nabi kita mengatakan itu adalah termasuk kebaikan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan termasuk sunnah adalah memberikan hadiah atau tambahan atas hutang yang diberikan kepada kita dengan catatan ketika itu sudah terjadi pelunasan dan tidak ada bentuk kesepakatan apapun di awal. Apakah dengan isyarat, apakah dengan ungkapan-ungkapan tertentu yang menunjukkan harus ada tambahan, itu tidak ada. Apabila itu ada, maka hukumnya adalah haram. Kembali, pada tahun 1986 Masehi, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Rabita Alam Islami
memfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram. Nah, ini keluarga sekalian, pernyataan para ulama, kemudian hasil-hasil muktamar yang pernah ada di dunia, semua mengatakan bahwa yang namanya bunga bank itu hukumnya adalah riba dan hukumnya adalah haram. Ya, adapun kaji di bawah ini hanya bantahan ya dari para ulama terkait dengan sebagian orang yang menyatakan bolehnya mengambil bunga bank, tapi dibantah dengan nas-nas yang ada. Kita lewatkan itu, silakan untuk dibaca masing-masing. Baik, selanjutnya kita buka tanya jawab untuk malam ini. Cukup dengan satu materi ini, dua materi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Yang penting setiap kajian itu harus betul-betul paham, harus betul-betul ngerti. Dan kalau ada yang kurang paham, maka silakan untuk didiskusikan pada setelah kajian kita selesai. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, seperti biasa selanjutnya apabila ada yang ingin didiskusikan, ulun persilahkan, baik secara langsung atau secara tulisan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ulun untuk memberikan jawabannya. Bagaimana menanggapi perbedaan pendapat dalam hal ini ustadz sunnah tentang boleh tidak bertransaksi secara umum di bank syariah? Pertanyaan ini saya sampaikan ketika beberapa teman atau mantan rekan kerja memajang status di media sosial sebuah video dari Ustadz Subhan Bawazir tentang kebolehan memakai bank syariah. Baik, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ingin katakan bahwa kita juga tidak menutup mata dan kita memberikan apresiasi kepada perbankan-perbankan syariah yang ada di Indonesia. Ini apresiasi yang mesti kita sampaikan. Ya, kita berharap mudahan label syar'i yang hari ini terpampang dan terpajang itu betul-betul bisa mereka realisasikan. Itu harapan kita. Ya. Nah, namun yang disayangkan adalah sampai detik ini itu masih sebatas nama. Sampai detik ini masih sebatas label syar'inya. Adapun realita di lapangan, ya kalau kita katakan ya sim-sim ya sama. Walaupun bahasa yang dikeluarkan itu berbeda. Kalau tadi misalnya di bank konvensional namanya tabungan, di bank syariah namanya apa? Investasi atau mudharabah. Kalau di bank konvensional namanya bunga, tetapi di syariah namanya bagi hasil. Nah, kalau ini betul-betul bisa diwujudkan, kita berikan apresiasi. Fakta di lapangan tidak demikian. Buktinya apa? Mereka masih menerapkan denda, masih menerapkan apa? Bunga. Ini berarti nama syar'i yang ada itu masih batas label. Ini kita sayangkan. Ya, ini kita sayangkan. Nah, maka kalau yang dimasukkan boleh bermuamalah dalam konteks apa? Kalau muamalah yang dimasukkan boleh mengambil bagi hasilnya, kita tidak sepakat. Kita tidak sepakat. Karena itu riba hukumnya. Ya, tapi kalau misalnya pilihan-pilihan harus menabung, ini nanti kita bahas sebetulnya pada bulan selanjutnya masalah hukum menabung di bank. Tapi kalau seandainya
pilihan harus menabung juga dalam rangka untuk keamanan misalnya atau hajat-hajat lainnya, maka ya kita mungkin lebih mengedepankan yang syar'inya. Paling tidak ada label syariahnya. Walaupun secara fakta dan realita itu belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi kalau muamalah yang dimaksud seperti itu, ya ulama mengatakan tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau muamalah yang dimaksudkan adalah bolehnya mengambil apa tadi? Bagi hasil yang ditawarkan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu harus tegas kita di situ. Kita harus tegas di situ. Kecuali kalau memang dipastikan bahwa ada betul-betul lembaga syar'i yang nyata-nyata berlepas diri dari yang namanya bunga. Tapi sulit untuk hari ini di tempat kita. Kecuali apabila wallahu alam mereka bisa berlepas dari regulasi yang telah diatur oleh induknya, apa itu? Bank Indonesia. Kalau masih membeo ke situ, ikut ke situ, ya repot. Ya, itu repot. Bahkan wallahu a'lam ketika mau membandingkan, ketika ambil KPR di bank konvensional, KPR di bank syariah, itu syariah jauh lebih parah daripada konvensional. Dalam konteks ini. Ya. Ini fakta di lapangan dan langsung yang bercerita kepada ulun orang yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, ini ya, jadi ini sikap kita bahwa yang namanya riba ya riba, yang namanya haram ya haram. Kita tidak melihat siapa yang melakukan keharaman tersebut. Ya, jadi jangan kita kebingungan di dalam menyikapi sebuah persoalan. Nah, jadi makanya kata di awal tadi, ya, asyubhatu tudra'u bil ilmin nafi, bahwa perkara syubhat itu hanya bisa diselesaikan, dientaskan dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dengan bekal ilmu kita malam hari ini, kalian bisa tenang. Apapun syubhat yang datang, kerancuan yang datang, apapun postingan di media sosial, lewatkan saja. Kita udah punya bekal. Kullu qardin jarran afan fahuwa riba, kullu qardin jarran manfaatan fahuwa riba. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kita mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan, sementara cara kita memperoleh penghasilan tambahan tersebut dengan cara memakai fasilitas dari perusahaan yang memberi kita gaji di mana kita bekerja, sementara kerjaan kita di perusahaan tersebut berjalan lancar, jadi pekerjaan sampingan tersebut tidak mengganggu kerjaan kita di perusahaan yang menggaji kita. Catatan, secara peraturan perusahaan yang menggaji kita tidak membolehkan kita untuk mencari kerjaan sampingan. Sudah ada jawaban di akhir. Ya. Keluarga sekalian, tadi sudah sempat kita singgung di awal, ya, Nabi kita mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, bahwa setiap muslim tergantung dengan persyaratan yang telah mereka sepakati. Dan Allah juga menegaskan di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian yang telah kalian buat. Nah, maka ketika hari pertama pian masuk pekerjaan atau hari pertama pian akan bekerja, itu akan disodorkan beberapa aturan-aturan SOP di perusahaan tersebut. Di antaranya harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Di antara lagi mungkin tadi tidak boleh mencari sampingan lain di jam kerja. Itu sudah sebuah aturan yang ditawarkan kepada Anda. Baca baik-baik. Apabila Anda setuju, bubuhkan tanda tangan. Kalau tidak, pulang. Kan seperti itu. Nah, ketika pian bubuhkan tanda tangan pian, ini berarti pian apa? Setuju. Nah, ketika pian setuju, berarti semua aturan yang sudah dibuat di situ sudah menjadi kesepakatan dan menjadi persyaratan. Maka kita wajib untuk
menunaikan persyaratan tersebut. Kalau tidak, zalim namanya. Berarti kita telah mengingkari persyaratan yang kita buat. Ya, makanya ketika ulun katakan ada perusahaan yang membuat aturan seperti ini dalam rangka untuk agar karya ini berdisiplin, ya, berdedikasi tinggi, mereka buat aturan. Tank jam 8 semua sudah rapi di kantornya atau mejanya masing-masing, katakan demikian. Apabila ada karyawan terlambat 15 menit, potong sekian gajinya. Setengah jam potong sekian gajinya. Boleh apa tidak? Boleh kita katakan. Maka ketika ada karyawan yang sudah tanda tangan dan terlambat, maka tidak salah ketika perusahaan memotong gajinya. Enggak boleh komplain. Kenapa? Lah, ini tanda tangan Anda. Al-muslimuna ala syurutihim. Dan ini boleh kita terapkan. Ada pertanyaan lain misalnya seperti ini. Bagaimana perusahaan yang menerapkan hukum seperti ini? Ya, satu misalnya, ya, bagi wanita atau perempuan yang bekerja di perusahaan ini ada beberapa persyaratan harus dipenuhi. Satu misalnya, ya, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Oke, contohnya setuju. 3, tidak boleh menggunakan jilbab. Wah, repot udah itu. Ini persyaratan yang batil. Kenapa? Menghalalkan yang diharamkan Allah. Maka dalam ini pian tidak boleh tanda tangan. Apabila pian tanda tangan, sama halnya pian telah menyetujui persyaratan batil yang dibuat perusahaan tersebut. Nah, jadi ya, ini pertanyaan kita berikan itu sudah jawabannya, itu sudah aturan perusahaan, maka tidak boleh bagi pian untuk mencari sampingan. Karena pian sudah digaji di waktu tersebut, maka optimalkan waktu pian untuk bagaimana memajukan perusahaan yang Anda bekerja di situ. Wallahu a'lam. Apakah ini termasuk riba? Contoh kasus, saya meminjam uang ke perusahaan yang bekerja Saya meminjam uang ke perusahaan, saya bekerja sebanyak 100 juta rupiah untuk membangun rumah. Kemudian oleh saya dicicil 3 bulan dengan cara dipotong gaji. Ulun sudah 4 mata masih ngalim baca. Sebelum eja apalah. Oh ya. Oleh saya dicicil tiap bulan dengan cara dipotong gaji sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan, yaitu jika saya berprestasi maka tidak dikenakan bunga. Maksudnya jumlah hutang tetap 100 juta. Tapi jika saya tidak berprestasi maka akan ada bunga pinjaman. Jika termasuk riba, apa yang harus saya lakukan? Kita katakan ini riba jelas hukumnya. Ya. Sekarang ulun tanya, apakah di sini ribanya ada, ghararnya ada, perjudiannya ada, lengkap? Ya. Kalau pian tidak berprestasi apa yang terjadi? Ya. Dan bisa saja pian berprestasi oleh mereka dikatakan tidak berprestasi. Karena mereka pengen mengambil keuntungan. Ya, jadi ini persyaratan yang batil, ya, yang harus dibatalkan persyaratan tersebut. Ya, maka saran dari kami, pian datang ke perusahaan tadi untuk transaksi, batalkan kesepakatan itu. Ya sudah, saya pinjam 100 juta, ya pokoknya setiap bulan saya bayar tanpa ada embel-embel yang lain. Ya, mau saya berprestasi apa enggak, pokoknya saya bayar 100 juta, bagi 3 sekian-sekian, saya katakan demikian. Ya, jadi embel-embel seperti ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi saran kami harus meretransaksi yang sudah disepakati tadi, atau mereakad lagi,
agar kesepakatan batil ini harus dihapuskan dari kesepakatan tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana jika istri yang membeli rumah KPR, apabila kita tegur dia marah dan pasti saya akan dimusuhi mertua? Masya Allah, apakah ini termasuk darurat? Wah, kita ulang, asik ya pertanyaannya. Bagaimana jika istri yang membeli rumah KPR, apabila kita tegur dia marah dan pasti saya akan dimusuhi mertua? Apakah ini termasuk darurat? Pertanyaannya, darurat dari mana? Semestinya mertua tuh tidak boleh intervensi urusan rumah tangga kita. Itu sikap yang benar. Ya, ini tidak ada darurat dari mana? Tidak ada daruratnya. Ya, tuh justru ya ikhwah. Lalu sering mengatakan seperti ini. Kalau suami takut kepada istri untuk berpoligami, lalu memberikan maaf, tidak masalah itu. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau suami tidak berani menegur kemungkaran istri, ini bermasalah suami. Ya, kalau suami takut poligami, tidak masalah. Ya, hal-hal yang wajar lo pikir. Nanti istri bisa marah, ya tidak masalah. Ya, tapi kalau suami takut istri untuk mengingatkan kemungkarannya, kebobrokannya, kemaksiatannya, ini bermasalah. Bahkan suami seperti ini wal'iyadzubillah bisa terindikasi sebagai suami yang dayus. Kenapa? Yuqiru al-khabath fi ahli. Suami yang melegalkan, membenarkan, redha kemungkaran yang terjadi dalam keluarganya. Wal'iyadzubillah. Suami seperti ini diancam Allah tidak akan masuk surganya. Wah, tidak boleh. Ya, jadi ya ulun sadar betul banyak suami takut istri. Ya, wajar, tidak masalah. Ya, tapi dalam hal ini tidak boleh. Kenapa? Allah mengatakan ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu, yang namanya suami itu adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi istrinya. Oh ya, maka untuk urusan besar seperti ini, beli rumah, beli mobil, beli tanah, itu harus izin suaminya. Ya, itu istri yang baik. Itu istri yang baik. Oh, ini istri ditegur nanti ngepeknya ke mertua, wah ini repot ini. Ini suami katakan ini istri yang buruk, istri yang perlu diperingatkan, dinasehati. Ini perlu ya kawan, karena Allah sudah mengatakan bahwa ada istri yang nusuz, yang berani durhaka melawan suaminya. Apalagi wal'iyadzubillah ketika istri itu udah punya pekerjaan sendiri. Istriku, wah, jadi indah. Suami itu punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi harus dibarengi, dibungkus dengan ilmu. Ya, jangan sampai nanti udah ngaji, udah datang kajian, tapi buruk sama istrinya, ini tidak benar. Atau seorang istri yang sudah masya Allah ya dari pakaiannya kita berikan apresiasi ya, tapi jangan sampai buruk kepada suaminya, ini tidak benar. Justru dengan kita mengaji, mendatangi kajian ilmu, ini semakin kita semakin baik, kita sebagai suami semakin baik, sebagai istri semakin baik. Karena kami sering mendapati juga laporan, pertanyaan-pertanyaan, ada suami udah ngaji tapi masih mukul istrinya, ada seperti itu. Ini tidak boleh terjadi. Ya, justru seorang suami itu adalah harus betul-betul menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, pian tidak boleh takut kepada istri pian dan mertua pian. Lu tidak memprovokasi ya. Ya, karena ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Allah Allah. Jika akad dalam suatu usaha yang meminjamkan sesuatu dengan persyaratan, apakah termasuk riba? Contoh, dalam usaha perkebunan atau peternakan ya,
dalam usaha perkebunan, ya betul, peternakan, di petani atau peternak diberikan bantuan atau pinjaman dari pemodal, tetapi hasil pertanian dan peternakannya harus dijual kepada pemodal atau pemberi pinjaman. Ini tidak boleh. Ini termasuk menggabungkan dua akad. Nabi kita mengatakan la yahillu bai'un wa salafun. Tidak boleh menggabungkan akad hutang piutang atau akad sosial dengan akad komersial, itu tidak boleh. Akad hutang piutangnya mana? Si pemodal memberikan modal. Ini kebun, ini bibitnya, diberikan pinjaman. Ini namanya akad apa? Akad sosial. Maka dalam akad sosial tidak boleh ada akad komersial, tidak boleh. Nah, setelah itu persyaratannya, nanti kalau udah panen Anda harus jual kepada saya, itu tidak boleh. Ini termasuk asas manfaat. Mana manfaatnya? Mendapatkan keuntungan, orang itu akan menjual kemana? Kepada kita, ini tidak boleh. Ya, Nabi kita mengatakan la yahillu bai'un wa salafun. Ya, jadi contoh realnya adalah seperti ini misal, ya. Sebentar. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Katakan dengan peternakan, ya, kayak tadi tanyakan. A ini pengusaha apa? Ayam misalnya, ayam potong, ya, ayam potong. Itu di kampung-kampung yang ulun pernah ketahui dan ulun dengar, ya, karena memang ada orang-orang dekat ulun yang memang juragan ini. Jadi dia meminjamkan bibit ayam, katakan satu kotak itu isi sekian ayam. Kemudian kan biasanya ayam potong ini masanya 40 hari, ya, 40 hari atau 35 hari, 40 hari selesai. Satu box dikasih. Dalam bentuk apa? Pinjaman. Kemudian dikasih pakannya. Bamanya itu untuk satu box ini sekian sak misalnya. Untuk masa 35 hari. Juga disupport apa? Dari sisi vitaminnya atau dari sisi obat-obatannya. Ini semuanya adalah qad, hutang piutang. Itu ada catatannya. Satu box ayam sekian pakannya sekian, ini sekian. Itu tertulis sebagai apa? Hutang. Betul hutang ya? Hutang. Ya. Yang namanya hutang ya hutang. Ini mau bangkrut ya bangkrut. Ini ayam mau mati ya mati. Yang penting apa? Dia harus bayar ke saya berapa? Sesuai dengan yang disepakati tadi, notanya sudah ada. Nah, satu selesai di sini. Nah, kemudian ketika si pengusaha tadi mengatakan ini satu box ayam, ini pakannya, ini vitaminnya. Orang Anda katakan 100 juta rupiah. Nanti ketika panen Anda harus menjual ke saya. Oh, di mana-mana ya ikhwah. Setiap orang yang berhajat kepada kita, berhajat kepada seseorang, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Mengaminkan, siap. Kenapa tidak ada pilihan? Dan seperti tidak kasih ayam. Nah seperti itu tidak dikasih apa? Pakannya. Ini persoalan. Ini tidak boleh hukumnya riba. Kenapa? Ada asas manfaat di situ. Nah, jadi ini kaidah. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi termasuk di situ adalah termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Kemudian makanya kita terus benahi, Pak. Ya, jadi kita akan terus benahi akad-akad kita yang sudah ya sudah. Kita istighfar kepada Allah, yang baru harus kita perbaiki. Makanya yang kalau memang pengen nolong ya nolong. Pengen beramal ya beramal. Jangan sisipkan amal kita dengan kompensasi yang akan kita berikan, yang akan kita dapatkan dari urusan dunia, jangan. Jadi yang pengen beramal ya beramal. Jangan mengharapkan kompensasi dunia dari amal tersebut. Kemudian bagaimana jika kita terjebak dalam riba, misalnya dalam kredit rumah di bank, sedangkan kita belum mampu untuk melunasinya sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa riba. Ulun sering katakan, wallahu alam, dan itu pula yang sering diberikan jawaban oleh asatidzah kita. Ya, cara yang pertama setelah kita ada niat untuk berhenti, berlepas diri dari jebakan riba tersebut,
Maka cara yang pertama adalah berusaha keras untuk mencari pinjaman dari kawan-kawan kita, saudara kita, karib kerabat kita tanpa bunga. Apabila memang tidak ada, kita tidak dapatkan pinjaman tersebut, ya kecuali berbunga semuanya, maka pilihan yang paling ekstrim adalah menjual rumah tersebut. Menjual rumah tersebut. Hasil penjualan kita lunasi sisa cicilan kita, sisanya mungkin bisa kita belikan rumah yang sederhana, kita bangun rumah yang sederhana, yang penting kita lepas dari riba. Karena kita mengatakan bahwa taubat kita tidak akan pernah diterima Allah hingga kita berlepas dari maksiat yang kita lakukan. Ulangi, taubat kita tidak akan pernah diterima Allah sampai kita berlepas diri dari kemaksiatan yang kita bertaubat darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan ampuni, terima taubat kita sementara kita masih pada maksiat tersebut? Seperti wanita penzina misalnya, dia menangis kepada Allah, bertaubat kepada Allah, selama dia tidak meninggalkan profesi perzinaan tersebut, tidak akan Allah terima taubatnya. Toh besok dia berzina lagi. Ya, jadi harus ikhla, berhenti. Kan syarat taubat itu ada 4. 3 kepada Allah, ya kan? Pertama apa? Berhenti dari dosa tersebut. Berhenti. Apa nama berhenti? Ampih meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua apa? An-nadama, menyesali. Baru kita taubat, berazam kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang benar. Jadi kalau masih terjebak di situ, maka sampai kapanpun kita belum dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi saran ulun, ini cara yang paling ekstrim. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Ya, karena kita ingin betul-betul selamat dari perangkap riba tersebut. Wallahu a'lam. Kadang-kadang itulah orang berat untuk menyampaikan riba ini, Pak. Karena terkait dengan masalah haram. Benar-benar haram. Ulun hanya membacakan dan menyampaikan. Makanya orang kadang ya mending kajiannya masalah ini kan lebih aman. Ini kadang orang sarik kan ulun baik. Ya. Ini riba terus katanya. Atau hanya menyampaikan. Ya, mas setiap hari itu hampir tidak pernah sepi dari pertanyaan masalah ini. Datang ke handphone untuk pertanyaan masalah riba semuanya. Nanti ada yang mendebat. Ya udah kalau betul diamkan sudah. Ya. Mau gimana hukum Allah mau didebat? Ya, kita mau debat apa coba? Ya kan? Baik. Jadi harus legowo. Baru kemarin ulun dapat informasi ya ada seorang jamaah ulun yang dapat undian di bank lagi, dapatnya motor, ya kan, motor napa namanya tenang tahu ulun, ya, sampai ke telinga ulun, langsung ulun konfirmasi kepada anaknya, bujur kak, dapat, dapat sepeda motor, ulun kadang dipakai itu, jual, suruh sampaikan, Abu Hajar, Abah sayangannya, nah sudah itu, kalau sudah sayang itu kita repot sudah kita. Hukum sudah terkalahkan, sudah bahasa sayangnya tuh hukum akan terkalahkan sudah. Ya, baik. Ini sekedar baru kemarin ya kawan. Ini masih ada catatan ngomong kami dengan orang tersebut. Ya, sayang. Ulun bilang sampaikan dan jangan dipakai itu motor, kalaupun dijual bagikan duitnya kepada orang yang membutuhkannya. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Seseorang telah berhenti dari perbankan komersil, konvensional, maaf. Seseorang telah berhenti dari perbankan konvensional, namun dia masih tercatat sebagai pensiunan bank tersebut. Dalam arti masih mendapat uang pensiunan yang dapat diambil jika telah mencapai usia pensiun. Menurut jadi ulun kada boleh ya Pak Kipian? Nah, saingannya loh. Nah, ini kan masih ada pertanyaan, kita baca lagi, tontonkanlah. Yang ditanyakan, bolehkah uang pensiunan tersebut diambil? Ya Allah, sudah duga pertanyaannya. Boleh diambil, ya kan? Untuk diberikan, ada jawab lanjutannya ya. Untuk diberikan pada daerah yang terkena bencana untuk perbaikan fasilitas umum. Wah, ini boleh, ada apa ambil aja. Ya.
ini boleh diambil untuk fasilitas umum, ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pian tidak boleh. Ya, kalau untuk piannya itu tidak boleh, tapi untuk umum silakan. Ya, insyaallah itu tidak ada masalah. Sepakat para ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan bagaimana dengan kami yang bekerja di pemerintahan, ada kewajiban membuka rekening sebagai tempat gaji ya, pokoknya gaji ya. Oke, tidak masalah insyaallah ya. Yang penting setiap bulan ya duit masuk pian tarik, duit masuk pian tarik. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena itu merupakan aturan pemerintah ya, bahwa setiap PNS itu menerima gajinya di rekeningnya masing-masing. Insyaallah tidak ada masalah. Allah. Habis? Ya, selesai? Dah. Ada lagi? Hanya 8:30. Ya, baik, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari ulun kepada ulun dan pian sabarataan ya, bahwa tugas kita adalah untuk inqiyad wa taslim, tunduk dan patuh kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seberat apapun ketetapan tersebut pasti untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita. Terkadang mungkin oleh pandangan kita kok seperti ini, kok seperti itu, tapi yakinlah bahwa semua ketetapan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua ketetapan Allah itu pasti untuk kebaikan kita. Maka harus kita amini itu agar kita mudah untuk menerima putusan Allah dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasiat ulun ya, jangan pernah sekalipun bermuamalah dengan riba. Jangan pernah mau coba-coba dengan riba, karena riba membinasakan, menghancurkan. Bagi yang sudah terjebak dengan riba, istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar, dan sesegera mungkin untuk berlepas diri dari riba tersebut. Semoga kita doakan siapapun yang masih terjebak dengan riba, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang ini berlepas diri dari riba tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita doakan terkhusus bagi ya saudara kita yang mensponsori ya kajian kita secara khusus, yang membagikan buku kepada kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rezeki mereka, memberkahi rezeki mereka, dan menjadikan buku-buku tersebut sebagai amal jariah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap baik kita, karena Nabi kita mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kita apa? Doakan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Barakallahu fikum. Atas kekurangan ulun banyak-banyak minta maaf. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.